Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Pak. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan topik 1, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1. Di sini saya sendiri, Miftah Arina Harahap, beserta ketiga teman saya lainnya, ada Arfani Yuspepa Capa, kemudian ada Laureni Nainggolan, dan Ranti Nurlindasari. Ya, untuk pertama, saya persilahkan kepada Arfani. Kepada Arfani, saya persilahkan. Selamat malam Pak, selamat malam semuanya. Selamat malam. Maaf mengganggu waktunya malam-malam Pak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep paradigma baru dan asesmen yang efektif. Lanjut kami. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik atau student center. Yang kedua, kerangka pengembangan pembelajaran bukan model yang linear, namun merupakan sebuah siklus yang berkesinambungan. Yang ketiga, mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ketiga komponen ini selaras dan saling mempengaruhi. Keselarasan ini yang diharapkan mengubah paradigma pembelajaran agar terjadi perbaikan untuk selanjutnya. Next, Kak Mif. Ini adalah gambar dari siklus kerangka pengembangan pembelajaran, di mana profil Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen itu sendiri. Next, Kak. Nah, di sini ditampilkan yaitu pelaksanaan asesmen pada pembelajaran paradigma baru yang memiliki 5 prinsip. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk peserta didik dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Yang kelima, prinsipnya adalah hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Arfani yang telah memaparkan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu bagaimana guru merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Ya, di sini ada beberapa poin terkait dengan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang perlu dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi yang harus dilakukan oleh guru adalah menganalisis capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran ini dapat disusun kemudian langkah-langkah pembelajaran yang nantinya dapat dilaksanakan di dalam kelas. Kemudian merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostik. Kemudian ada mengembangkan modul ajar, menyesuaikan proses pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Kemudian merencanakan, melaksanakan, dan mengolah asesmen formatif dan sumatif. Kemudian ada melaporkan hasil belajar, dan yang terakhir adalah mengevaluasi pembelajaran dan asesmen. Jadi semua kegiatan ini merupakan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang harus dilakukan oleh guru. Di sini mulai dari capaian, jadi selama 1 tahun pembelajaran itu inilah yang harus dilakukan oleh guru, mulai dari menganalisis capaian pembelajaran sampai dengan
mengevaluasi proses pembelajaran pada tahun ajaran tersebut, pada kelas tersebut. Kemudian selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya, Kak Lauren, untuk menyampaikan materinya. Kepada Kak Lauren, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Yakni yang pertama, dunia pendidikan di Indonesia telah berpuluh-puluh tahun dilaksanakan dengan paradigma lama yang menekankan pada penugasan pengetahuan yang diukur dengan ujian nasional. Kemudian kebijakan tersebut dihapuskan dengan penguasaan materi-materi pembelajaran yang baru. Yang kemudian yang kedua, peserta didik benar-benar harus learn to know, learn to how, dan learn to go secara mandiri. Yang ketiga yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai luhur tersebut dapat berupa religius, gotong royong, cinta tanah air, musyawarah, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya ialah siswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam proses belajar mereka. Ilmu pengetahuan dan akhlak serta adab harus seimbang. Kemudian yang keempat, yakni dalam upaya mentransformasikan proses pembelajaran, guru harus membutuhkan waktu yang lebih untuk belajar supaya dapat lebih adaptif dengan tuntutan perubahan yang diharapkan. Kemudian yang kelima ada minimnya pengalaman dalam implementasi kemerdekaan belajar di paradigma yang baru sangat menentukan kualitas ataupun kompetensi yang dimiliki oleh guru. Bahkan guru mengalami kesulitan untuk menguasai atau menerapkan keterampilan dasar mereka di era global seperti ini dengan menggunakan media-media alat-alat elektronik yang baru. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Lauren yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Ranti untuk memaparkan materinya. Kepada Ranti saya persilahkan. Lanjut Kak Mev. Halo Kak, dengar suara Ranti Kak? Iya, dengar Ranti. Silakan Ranti. Halo Kak, Kak Mev. Iya. Dengar, kedengaran. Silakan Ranti untuk memaparkannya. Oke, baik Kak. Oke, baik Kak Miftah, terima kasih. Selanjutnya mengenai strategi tantangan pembelajaran paradigma baru. Boleh ke slide selanjutnya Kak? Halo Kak Miftah, bisa ke slide selanjutnya? Ya, Oke, yang pertama tadi strategi yang pertama itu memberikan pelatihan bagi para guru secara intensif untuk memahami pembelajaran paradigma baru. Ya, paradigma baru ini perlu diberikan kepada semua pendidik sehingga mereka dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan paradigma baru. Seperti yang kita ketahui, untuk pelatihan kepada seluruh pendidik ini, untuk menggeser paradigma lama pada paradigma baru perlu dilakukan agar tujuan besar pembelajaran paradigma baru ini dapat menumbuhkan karakter peserta didik di abad 21 ini, seperti berpikir kritis, kolaboratif, keterampilan berkomunikasi, dan juga kemampuan menciptakan dan kemampuan mencipta dapat terjadi. Oke, selanjutnya siswa dituntut untuk bisa learn to know, learn to how, dan learn to do. Di sini yang pertama belajar untuk mengetahui.
Di sini peran guru yaitu harus memastikan bahwa apa-apa yang dipelajari anak didiknya itu benar-benar dapat dipahami dan juga dimengerti dengan seksama. Kemudian yang selanjutnya belajar untuk bagaimana bisa dalam artian belajar bagaimana untuk menjadi seseorang untuk bisa berkembang secara utuh. Nah, di sini guru memegang andil yang sangat penting dalam memberikan petunjuk arah bagi setiap peserta didiknya. Kemudian belajar untuk melakukan dan berkarya. Peran guru di sini harus secara aktif mengajak anak dalam mengembangkan bakat-bakat mereka agar anak-anak tersebut lebih terlihat dan bersemangat. Jadi meskipun anak dibiarkan untuk mencari tahu sendiri, tetapi guru mempunyai peran penting dalam mendorong anak tersebut. Selanjutnya di sini guru harus menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap pembelajaran dengan cara mengintegrasikan materi pembelajaran dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang tercermin dari sikap pada saat diskusi atau praktikum di kelas. Kemudian melalui nomor yang selanjutnya ini bisa melalui guru penggerak. Di sini fungsi guru penggerak adalah sebagai gerbang menuju transformasi pendidikan yang menjadi harapan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Kenapa harus guru penggerak? Karena guru penggerak ini mempunyai tempat pelatihan berbentuk sekolah. Nah, program ini memiliki penekanan pada pelatihan mentorship dan juga kepemimpinan agar guru yang mengikuti pelatihan mampu membantu guru-guru lain di kemudian hari. Nah, guru yang lulus dari program guru penggerak ini akan diarahkan pada 3 pilihan, yaitu jenjang karirnya seperti menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan juga instruktur pelatihan guru. Nah, guru penggerak inilah yang diharapkan akan menjadi teladan bagi guru lainnya dan menjadi agen perubahan dalam ekosistem pendidikan. Seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya di sini guru harus mempunyai kemampuan 4C, di mana kita tahu kemampuan 4C itu ada communication, collaboration, creativity, dan critical thinking. Nah, di sini guru memerlukan 4C ini untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran sehingga tercapailah tujuan pembelajaran paradigma baru tersebut, yaitu bagaimana capaian pembelajaran dapat tercapai yang didapatkan melalui pelatihan-pelatihan yang diprogramkan oleh pemerintah baik secara daring ataupun luring. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Kak Mifta. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Ranti yang telah memaparkan hasil presentasinya. Kemudian di sini kami buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami buka sesi tanya jawab. Atau ya, di sini ada dari teman kita Fasiha bertanya berdasarkan, ya di sini ada pertanyaannya. Saya Fasiha dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok penyaji, selama ini yang sering guru gunakan pada awal pembelajaran adalah asesmen untuk mengetahui kognitif siswa. Menurut kelompok pengaji, berdasarkan sumber terpercaya, asesmen apa yang dapat dilakukan untuk mengetahui gaya belajar siswa dan bagaimana mekanisme dari asesmen tersebut? Ya, di sini kami mencoba untuk menjawab. Jadi untuk mengetahui gaya belajar itu sendiri, kalau menurut kami yaitu harus ada seperti angket yang diberikan kepada si siswa terkait dengan gaya belajarnya. Jadi tidak bisa langsung kita katakan kamu gaya belajarnya apa gitu, karena siswa sendiri, anak-anak ini kan terkadang kita pun tidak bisa memastikan gaya belajar kita yang mana yang lebih kita kuasa, lebih kita suka gitu, lebih dominan. Jadi baiknya itu diberikan dalam bentuk angket. Jadi ada beberapa pertanyaan yang menjurus nantinya dapat menyimpulkan gaya belajar apa. Maka diperlukan instrumen. Jadi untuk gaya belajar ini tidak bisa di situ mau mulai belajar, mau mulai pembelajaran di situ diberikan gitu gaya belajarnya. Jadi kalau menurut kami itu
pada awal tahun ajaran gitu, awal tahun ajaran ketika kita baru pertemuan pertama itu mungkin bisa diberikan angket ini yang bisa mengarahkan kita kepada gaya belajar apa yang siswa miliki gitu. Mungkin dari teman-teman saya ada yang ingin menambah. Nampaknya sudah ada pertanyaan lagi tuh dari kelompok 4 ya. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Asri Nurahmawati dari kelompok 4. Saya ingin bertanya mengenai konsep pembelajaran paradigma baru yang sebelumnya disampaikan oleh Kak Arfani pada slide ketiga. Sebelumnya disampaikan bahwa konsep pembelajaran paradigma baru bukan model linear tetapi merupakan siklus berkesinambungan. Nah, apakah bisa lebih dijelaskan mengenai hal ini? Bagaimana yang dimaksud dengan model yang linear dan mengapa model tersebut tidak sesuai untuk pembelajaran paradigma baru? Mungkin bisa dijawab oleh teman saya, Arfani. Kepada Arfani, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Kak Miftah. Terima kasih juga kepada Astri yang telah memberikan pertanyaan. Yang di slide ketiga tadi, yang dibilang, rangka pengembangan pembelajaran bukan model yang linear. Merupakan siklus linear itu berarti terputus antara hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan untuk yang dia berupa siklus, di antara komponen yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan dan tidak akan terputus hubungannya. Misalnya bisa kita lihat tadi pada slide ketiga, yaitu ada profil pelajar Pancasila di tengah. Bisa kami tunjukkan slide yang siklus kerangka pengembangan Baiklah, terima kasih kepada Kak Miftah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Astri tadi, yang merupakan siklus kerangka pengembangan pembelajaran itu bukan yang linear, tapi adalah sebuah siklus. Bisa kita lihat di gambar, di mana yang di bagian tengah adalah profil pelajar Pancasila, yang memiliki, yang berperan penting atau menjadi penentu arah dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Jadi, pengembangan kurikulum yang di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran adalah untuk menghasilkan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran ini berhubungan dengan kurikulum. Setelah proses pembelajaran ini dilaksanakan, tentu adanya setelah asesmen itu terjadi, yang fungsinya untuk mengukur kemampuan siswa tadi, hasil yang didapatkan tadi sebagai untuk pembaruannya. Jadi antara kurikulum, pembelajaran, asesmen itu merupakan sebuah siklus. Jadi tidak ada yang terputus atau yang awal atau di akhir dalam siklus ini, dalam ketiga ini. Begitu menurut saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Arfani.
sebelumnya saya mohon maaf karena tadi belum bertanya kepada Saudari Fasiharo yang telah bertanya apakah jawaban yang diberikan untuk jawaban yang pertama tadi apakah sudah dapat diterima. Saudari Fasiharo, apakah jawaban yang diberikan tadi? Sebelumnya kami dari kelompok penyaji mohon maaf karena tadi tidak menanyakan kepada Saudari Fasiharo terkait dengan jawaban yang diberikan. Apakah jawaban yang diberikan tadi sudah dapat diterima? Sudah Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya terima kasih Pak Siharo. Kemudian kami ingin bertanya kepada Saudari Astri, apakah jawaban yang diberikan dari kelompok penyaji sudah dapat diterima? Iya Kak, terima kasih. Ya terima kasih kepada Saudari Astri. Nah di sini ada mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya yang bisa kami terima terkait dengan presentasi hari ini. Nah di sini ada pertanyaan dari Saudari Juliani dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok penyaji mengenai tantangan yang dihadapi oleh guru pada pembelajaran paradigma baru ini. Tantangan apa yang paling besar, namun strateginya dapat dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, tapi berdampak besar dalam perubahan untuk guru dan peserta didik. Nah, jadi di sini untuk pertanyaan ini mungkin bisa dijawab oleh teman saya dari Saudari, mungkin bisa dijawab dengan Kak Lauren. Untuk pertanyaan dari Saudari Juliani kepada Kak kepada Kak Lauren saya persilahkan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Juliani. Tantangan yang mungkin yang dihadapi oleh guru di pembelajaran paradigma baru ini yang paling sederhana menurut kami yaitu minimnya pengajar ini berupa penguasaan alat-alat elektronik yang belum dapat menguasai Microsoft, bahkan media-media membentuk seperti media-media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Jadi sebenarnya kalau guru sudah di era digital ini, kalau guru sudah bisa menguasai digital, media-media seperti itu, mungkin pembelajaran yang akan diterapkan juga akan lebih menarik. Sementara untuk melaksanakan pembelajaran di era Merdeka Belajar ini harus menggunakan yang namanya media pembelajaran ataupun model pembelajaran untuk menarik minat siswa untuk belajar. Mungkin itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Moderator. Terima kasih kepada Kak Lauren. Di sini juga kami mungkin dari Saudari Ranti ingin menambahkan. Kepada Saudari Ranti saya persilahkan. Baik Kak, terima kasih. Tadi dari Kak Lauren sudah mengatakan mungkin dari media pembelajarannya. Nah, bagaimana strateginya supaya bisa nanti hal ini jadi berdampak besar dalam perubahan untuk guru dan peserta didik. Nah, kalau dilihat dari tantangannya itu kan tadi dikatakan dilihat dari media pembelajarannya. Nah, mungkin untuk guru-guru yang masih kurang dalam penggunaan media pembelajaran, ini bisa kita berikan pelatihan khusus untuk guru tersebut. Nah, pelatihan ini bisa kita guru yang melatih di daerah sekitar mulai ya diberikan pelatihan untuk guru yang belum yang masih kurang dalam penggunaan media pembelajarannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Kak Mirta. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Saudari Ranti dan Kak Lauren yang telah menjawab pertanyaan dari Juliani. Kepada Saudari Juliani,
Bagaimana? Apakah jawaban dari kelompok penyaji sudah dapat diterima? Oh iya, baik. Terima kasih untuk jawabannya yang diberikan oleh kelompok penyaji. Berarti tantangan yang paling besar menurut kelompok penyaji itu adalah mengenai kemampuan guru itu sendiri terhadap seperti itu ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Juliani. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada kelompok kami. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak untuk memberikan saran atau kritik ataupun tanggapan kepada kelompok kami. Baik, terima kasih Bu Mita. Ya, Pak. Saya kira pertanyaan-pertanyaan tadi sangat menarik ya. Yang masih saya ingat, karena kita sudah bolak-balik keluar, jadi saya jadi agak kurang fokus. Yang pertama saya ingat barangkali tadi diagram tadi ya, yang diagram siklus paradigma baru tadi ya. Jadi barangkali kata kuncinya begini, kalau dulu kan asesmen itu kan kita gunakan untuk menilai capaian pembelajaran ya kan. Kan asesmen itu biasanya kan kalau paradigma lama, suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Kalau dulu kan asesmen itu hanya digunakan untuk menilai capaian pembelajaran ya. Jadi sudah tercapai atau tidak pembelajarannya, asesmen itulah gunanya kalau dulu ya. Ya, baik itu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Nah, kalau paradigma yang baru sekarang, asesmen itu nanti hasil asesmen dia digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang berikutnya. Makanya dia modelnya siklus bukan linear seperti yang paradigma lama, barangkali itu ya poin pentingnya. Kemudian yang kedua tapi terakhir di sini Ibu Juliani ya. Tantangannya barangkali saya sepakat tadi ada guru penggerak ya. Masalahnya barangkali ini Merdeka Belajar ini kan sebenarnya memudahkan guru ya. Karena siswa lebih aktif, hanya saja memang di perencanaannya memang agak menyita waktu. Tapi yang pertama barangkali guru harus paham dulu lah mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Dan memang move on itu, mengubah paradigma itu kan memang yang paling rumit ya. Mengubah paradigma yang lama, yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, mulai dari zaman Belanda barangkali, lalu kita tiba-tiba berubah posisi, kita punya paradigma yang baru, setelah itu ya kan ada resistensi dari guru-guru yang sudah memegang konsep-konsep pembelajaran paradigma yang lama. Nah, tentu tadi saya sepakat bahwa ada guru penggerak tadi ya kan. Guru penggerak itulah yang mengenalkan dengan baik bagaimana kurikulum Merdeka Belajar itu sebenarnya bisa membantu guru juga ya, bisa membantu guru dan tentu saja bisa membantu siswa untuk mencapai capaian pembelajaran dan tentu sesuai dengan Pancasila tadi. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi apa ya? Pertama apa kedua tadi ya? Terkait untuk mengetahui gaya belajar, Pak. Kalau kayak pengetahuan awal kognitif kan tadi pakai pretest katanya. Oke. Jadi itu kan ada asesmen, apa namanya asesmen diagnostik ya. Asesmen diagnostik itu kan bisa dilakukan dalam beberapa waktu dan guru diberikan kebebasan memang memilih
apa asesmen yang akan dilakukan sebelum pada saat proses dan bagaimana cara kita untuk menentukan, memetakan, oh si anak, si A, si B, si C itu gaya belajarnya seperti apa. Tentu kita menggunakan instrumen. Instrumen banyak sekali yang sudah standar untuk menentukan si anak itu gaya belajarnya apa. Ya, baik. Kita nggak perlu repot-repot sebenarnya. Kita karena sudah ada yang standar di sana, sudah ada yang baku instrumen untuk menentukan gaya belajar. Kita tinggal adopsi saja. Kita adopsi, lalu nanti hasilnya kemudian kita gunakan untuk berbagai keperluan, termasuk seperti yang kita bicarakan tadi pagi, misalnya untuk menentukan pembagian kelompok peserta didik misalnya, atau misalnya untuk menentukan strategi pembelajaran atau model pembelajaran atau media pembelajaran yang digunakan supaya sesuai dengan gaya belajar peserta didiknya. Barangkali itu dari saya, Bu Mipta. Ya Pak, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan tanggapan kepada kelompok kami dan mengkonfirmasi atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, dan kami di sini memohon maaf kepada teman-teman sekalian, kepada Bapak juga jika apa yang kami sampaikan ada salah kata ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf, dan dengan keadaan yang tadi juga sedikit kurang kondusif, kami juga mohon maaf kepada teman dan Bapak, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan Bapak yang telah hadir pada room Zoom malam ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Demikianlah presentasi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya akhiri boleh Pak? Boleh. Silakan. Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.